Gunung Raung bangkit kembali. Pura Natarsari dan situs Gumuk Payung adalah buktinya. Di tanah Banyuwangi, sampai saat ini sudah ratusan pura yang telah dibangun seiring dengan bangkitnya umat Hindu di tanah Blangpangan yang telah tidur panjang selama 500 tahunan. 500 tahunan semenjak runtuhnya kerajaan Majapahit, kini umat Hindu di tanah Jawa tampil ke permukaan dengan identitas kehinduannya. Boleh dikatakan, hampir setiap hari rombongan putih, baik dalam skala besar maupun skala kecil, menyeberangi Selat Bali untuk bersembahyang ke tanah Jawa, khususnya di daerah Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, belakangan ini menjadi kawasan wisata spiritual alternatif setelah Bali. Setiap tahun, Banyuwangi mendapat limpahan wisatawan yang bertirta yatra dari Bali. Seperti apakah keadaan sesungguhnya? Gunung Raung bangkit ditandai dengan pendirian dari salah satu pura yang ada di Banyuwangi, yakni Pura Natarsari. Pura Natarsari terletak di Dusun Kaliwadung, Desa Kalikondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pura ini dapat dicapai sekitar 1 jam perjalanan dari Pura Agung Blangpangan ke arah barat laut menuju lereng Gunung Raung. Pura ini dibangun sekitar tahun 1967 oleh sekelompok masyarakat setempat yang masih kuat memegang keyakinan leluhur. Walaupun pada saat itu mereka mengalami intimidasi yang kuat oleh golongan tertentu, namun di tengah tekanan dan intimidasi, mereka masih memiliki keyakinan akan keagungan agama leluhur. Menurut penuturan salah satu umat Hindu di Kaliwadung, diceritakan bahwa dahulu Dusun Kaliwadung masyarakatnya 90% adalah pemeluk Hindu Jawa. Pada awal tahun 1960-an, karena situasi sosial politik serta tekanan dan intimidasi dari kelompok lain, maka banyak yang beralih dari Hindu Jawa mengikuti keyakinan lain. Setelah peristiwa kelam pada tahun 1965, sekitar tahun 1967, para penganut Hindu Jawa yang masih tersisa secara tak sengaja bertemu dengan seseorang dari Bali yang bernama Bapak Madesidre. Dari beliaulah mengarahkan untuk menjaga warisan dan keyakinan leluhur, sehingga mereka kemudian dengan kekuatan tersisa membangun pura di dusun itu diberi nama Pura Natarsari. Pemberian nama Pura Natarsari ini diberikan oleh seorang sulinggih dari Tabanan Bali kala itu. Pura Natarsari, sesuai namanya, adalah sebagai pusat pemujaan atau pusat kegiatan rohani bagi masyarakat di sana untuk memohon intisari kehidupan dalam mencapai kesejahteraan di dunia, jagatita, serta memohon intisari spiritual berupa pencerahan untuk mencapai kebebasan abadi yang disebut dengan moksa. Diceritakan pula bahwa Desa Kalikondo, kira-kira 5 km dari Pura Natarsari, terdapat sebuah situs pemujaan kuno yang diyakini sebagai tempat pemujaan zaman Maharsi Markandia yang berbentuk lingkayoni. Situs ini ditemukan beberapa waktu yang lalu oleh masyarakat di sana. Namun, situs ini sudah menjadi bagian dari pengawasan Dinas Purbakala. Situs pemujaan ini terletak di lereng Gunung Raung di tengah hutan dan hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor. Itulah situs Gumuk Payung. Terkait dengan Pura Natarsari di Kaliwadung, dibangun di tengah pemukiman Hindu dengan areal yang cukup luas. Pura Natarsari terbagi dalam 3 bagian atau trimandala, yakni Mandala Utama atau Jarawan, Madhya Mandala atau Jaba Tengah, dan Nista Mandala atau Jaba Sisi. Pada bagian utama Mandala terdapat Padmasana yang menjulang tinggi. Pada bagian kiri dan kanan Padmasana terdapat pelinggih pengapit atau semacam tajuk pepelik. Terdapat pula Tugu Penglurah. Selain bangunan pelinggih, di utama Mandala
juga dilengkapi balai pawai dan balai pesandakan. Di antara Utama Mandala dan Madya Mandala dibatasi oleh pemandalan agung berupa candi kurung yang tinggi. Di kanan kirinya terdapat pelinggih apit lawang. Di Jabet Tengah terdapat balai yang menjadi tempat kegiatan menabuh, menari, mekidung, peseraman dan lain-lain. Pada bagian ini dilengkapi pula dengan perpustakaan dan pewaragan atau dapur. Sedangkan pada bagian Niste Mandala berbatasan langsung dengan jalan desa, dibatasi dengan adanya penyengker dan candi bentar. Pada bagian ini dilengkapi dengan toilet atau kamar kecil. Odalan di Pura Natarsari diselenggarakan pada Purnama Sasih Kapat. Dalam menjalankan odalan dan ritual keagamaan Hindu di Pura Natarsari dipimpin oleh pemangku, yakni Romo Mangku Jamal yang bertindak sebagai juru mangku gede. Juru Mangku Jamal sudah ngayah menjadi mangku di Pura Natarsari semenjak tahun 1972. Karena telah lingsir, kini beliau dibantu oleh generasi penerus yakni Juru Mangku Alit. Sedangkan urusan upekara masyarakat di Kalikondo sudah mahir dalam membuat banten ala Bali. Mereka sudah bisa menyiapkan banten untuk sehari-hari, banten untuk odalan, dan banten untuk rerainan Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagar Rosi, dan bahkan sudah seringkali melaksanakan upacara ngatak lingke. Untuk menguatkan serada atau keyakinan umat, maka masyarakat menggelar peseraman-peseraman bagi generasi muda Hindu di sana. Bahan pengajaran agama Hindu di Dusun Kaliwadung mengacu kepada kitab Upadesa yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dan untuk lebih menguatkan lagi pendidikan umat Hindu di Dusun Kaliwadung, masyarakat Hindu mendirikan sebuah sekolah taman kanak-kanak yang diberi nama TK Saraswati. Dengan segala fasilitas yang ada, cukup representatif bagi para pemedak bila hendak mekemit dan tangkil di Pura Taman Sari. Yang sudah pasti, ketika umat bersembahyang di Pura Natarsari, maka akan disambut hangat oleh pengurus pura dan umat Hindu di sana yang jumlahnya saat ini sekitar 58 kepala keluarga. Umat di Kaliwadung akan menjamu ramah para pemedak lengkap dengan identitas dan busana Hindu Jawa. Pura Natarsari ini berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual untuk mencapai kesejahteraan lahir batin sesuai dengan tujuan dari agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadhita yang Caiti Dharma. Orang Jawa meyakini bahwa Bali artinya balik atau kembali. Maksudnya adalah ketika zaman Kalisanggara menimpa tanah Jawa, maka ajaran leluhur untuk sementara dititipkan di tanah sebelah timur Pulau Jawa. Pada waktunya nanti, dari sanalah ajaran leluhur akan kembali dibawa ke tanah Jawa untuk diajarkan kembali kepada para anak cucu, kumpi, buyut pewaris tanah Jawa. Itulah sebabnya tanah itu disebut dengan Bali. Itulah penggalan kalimat yang dilontarkan tokoh Hindu di Jawa, di mana meyakini Bali adalah balik atau kembalinya orang Jawa kepada ajaran leluhurnya. Kini umat Hindu Kaliwadung sangat mendambakan kunjungan dari umat sedharma dari manapun berada. Selain untuk bersembahyang, juga untuk mengenal keberadaan umat Hindu di tanah Jawa, sekaligus untuk menjalin persaudaraan. Peradaban lereng Gunung Raung yang kini telah bangkit seperti petilasan Maharsi Markandeya di Gemuk Kancil, Pura Sugihwaras Bumi Harjo, Pura Sandya Dharma, Pura Beji Anantaboga, Pura Banyu Bening, Situs Rewo Bayu dengan petilasan Prabu Tawang Alun, dan Pura Candi Puncak Agung Macan Putih, Situs Gumuk Payung, dan lain-lain adalah situs-situs yang telah bangkit di tanah Jawa, khususnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Demikianlah ciri kebangkitan Nusantara, di mana pada saat ini di tanah Jawa juga mengalami kebangkitan yang signifikan terkait ajaran leluhur. Saya kreator video cerita bahkan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.